Budayawan adalah seluruh yang membedakan kita dengan binatang. Jadi korupsi, Prof, itu tidak masuk budaya. Bukan budaya. Karena dia insting. Berarti antara ajaran agama dengan ajaran budaya selaras. Pimpinan dengan 4 syarat. 4 syarat. Macam nawarani, Ya. melempuk pina mageteng. Generasi milenial saya harap tidak mungkin lagi kita hidup seperti abad ke-16, abad ke-19. Jadi berarti itu nilai-nilai dulu mungkin bergeser ya, tetapi tetap perlu diadopsi oleh golongan Bentuknya, Prof. Di Indonesia ini nanti kita berhenti bertemu pembohong tidur pakai. Rekayasa sosial itu bisa dilakukan kalau dimulai oleh seorang tokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali sore hari ini kita bertemu dengan Profesor Dr. Nurhayati Rahman Mattameng. Alhamdulillah seorang budayawan yang lebih sangat populer dengan Ilagaligo ya, Prof. Luar biasa, itu satu karya yang terbesar dunia ya. Yeah. Luar biasa. Kalau kita lihat nama beliau adalah bintinya itu Kiai Haji Abdul Rahman Mattameng. Itu seorang kiai ya. Seorang kiai yang karismatik yang kalau saya tidak salah menerjemahkan itu kitab Barsanji ke dalam bahasa Bugis. Luar biasa ya. Yang ingin saya tanyakan kepada Prof. Nurhayati Rahman Mattameng, sebetulnya apa latar belakang Prof itu sebagai budayawan, sementara orang tua itu seorang kiai karismatik? Apakah kedua bidang pekerjaan ini, kedua profesi ini tidak saling bertentangan atau bagaimana itu, Prof? Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri dulu. Latar belakang saya sebetulnya ayah seorang ulama tapi juga cendekia. Ya. Dia salah satu tokoh Darul Dakwah wal Irsyad yang cukup penting. Salah satu juga yang menghadiri pertemuan ulama se-Indonesia tahun 69 di Bogor, lalu kemudian itu yang melahirkan cikal bakal Majelis Ulama Indonesia sekarang ini. Luar biasa. Tapi latar belakang ibu saya tuh berasal dari keluarga bangsawan Sopeng, ayah dari Bone. Saya rasa keduanya memberi bekas yang begitu kuat dalam proses perjalanan intelektual saya. Ayah dengan disiplinnya yang tinggi karena berbasis santri, Ya. lama di Mekah, dan Islami ya, harus salat tepat waktu. Oh, ayah pernah lama di Makkah, Prof? Ya, lama di Mekah, dia sekolah Menuntut di Mekah ilmu, ya? Di Universitas Madinah, Prof. Lalu kemudian menikah dengan ibu saya yang berlatar belakang keluarga bangsawan Sopeng. Nah, bangsawan ini kan selalu menjaga perilakunya karena dia menjadi contoh dalam masyarakat. Jadi kalau sehingga ada anggapan di kalangan masyarakat ampe-ampe itu hanya karena budi pekerti mula sehingga kau disebut bangsawan. Betul. Jadi ibu menerapkan itu, harus telaten berpakaian, melayani tamu. Ayah harus salat tepat waktu. Nah, kedua tokoh yang memberikan bekas dalam hidup saya ini mengantarkan saya mengalir saja, Prof. Tidak pernah saya membayangkan akan menjadi seorang budayawan dan seorang profesor karena ayah meninggal cepat pada usia 52 tahun. Dan jadi ibu bangsawan, kemudian ayah ulama ya? Ulama dan berasal dari keluarga menengah ke atas ya. Pak Daeng, dia kalau di Bone itu Daeng, Prof. Tidak sembarang juga, dia ada garisnya dari Goa. Ya. Dan ternyata kedua figur ini sangat harmonis ya. Ya, sangat kalau harmonis. dapat dikatakan bahwa
dengan latar belakang yang sedikit berbeda ya. Ya. Ada bangsawan, ada ulama, tetapi ternyata Ya. melahirkan seorang profesor yang budayawan ya. 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 Saya rasa tidak jauh beda, Prof. Karena budaya ini kan anak-anakku semua tahu dan para pemirsa di rumah bahwa berasal dari kata budi dan daya. Budi Ya. dan daya, ya. Apabila kita berpikir dan menggunakan pemikiran itu untuk kemaslahatan manusia, lalu kemudian pikiran itu kita wujudkan dalam bentuk konkret, baik dalam hukum, baik dalam interaksi sosial, maupun dalam teknologi, yang semuanya diciptakan untuk kemaslahatan manusia, maka itu adalah budaya. Jadi budayawan bukan cuma seniman, bukan cuma yang menciptakan teater, tapi budayawan adalah seluruh yang membedakan kita dengan binatang. Ya. Jadi korupsi, Prof, itu tidak masuk budaya. Bukan budaya. Karena dia insting yang bergerak di situ untuk mengambil hak-hak orang lain. Sementara budaya adalah bagaimana caranya kita menciptakan pemikiran ini untuk mengatasi masalah. Betul. Ya. Contoh sederhananya saya ambil, Prof. Ya. Kalau hujan, kita lalu berpikir bagaimana bisa sampai di kampus tanpa basah. Ya. Lalu saya merekonstruksi dalam pikiran saya, bikin payung, ada pegangannya, ada. Maka itu sebenarnya sudah budaya, Prof. Ketika saya berpikir dan ketika saya mewujudkan pikiran saya itu dalam bentuk payung dan bisa sampai di kampus tanpa basah, maka itulah berkebudayaan. Nah, itu ya, luar jadi, biasa. Jadi Islami, Prof. Islami. Jadi tidak terlalu jauh dari apa yang saya peroleh dari ibu yang mengajarkan tata krama kebugisan yang kuat. Bahwa hanya dengan akhlakmu lah sehingga kau dianggap sebagai bangsawan, bukan karena darahmu yang kental dalam tubuhmu. Baik, Prof. Itu sebabnya kan juga ayat tidak mengizinkan kami menggunakan gelar andi. Karena hanya Allah saja yang puang di lino derajatnya lebih tinggi. Kita itu yang membedakan kita adalah budi pekerti kita. Berarti antara ajaran agama dengan ajaran budaya selaras. Selaras, Prof. Apalagi budaya lokal kita, kearifan lokal, Prof. Ada contoh-contoh kira-kira kearifan lokal yang sangat cocok. Misalnya zaman dulu kalau raja mau dilantik tidak langsung dipilih kayak sekarang. Tapi ada namanya adet batis salapang di Goa, adet pitue di Bone, itu sama fungsinya DPR. Dan dia mengamati calon-calon raja itu dari kaum aristokrat, siapa yang memiliki gaya kepemimpinan dengan 4 syarat. 4 syarat. Macam nawarani, malempuk, pina mageteng, harus pintar. Kalau seorang raja bodoh, pasti keputusannya juga akan bodoh. Harus pintar dan berani. Apa gunanya pintar kalau tidak berani? Kedua harus jujur, dan keempat harus teguh pada pendirian. Jadi generasi milenial saya harap tidak mungkin lagi kita hidup seperti abad ke-16, abad ke-19, karena zaman ini berputar terus. Tetapi yang paling penting sebetulnya kita harus menangkap nilainya dan mewujudkan dalam bentuk kehidupan lain. Lempuk kalau berbisnis, lempuk kalau berhukum, lempuk kalau berdemokrasi. Maca harus belajar yang bersungguh-sungguh. Harus satunya kata dengan perbuatan. Itu nilainya sudah diadopsi, meskipun dalam wujud yang lain. Sebagai contoh saya kasih lihat Jepang. Di Jepang itu tidak ada lagi samurai yang pakai baju besar dengan rambut yang panjang, dengan pedang di punggungnya yang sangat. Tidak ada lagi begitu. Pedang itu sudah digantung. Baju samurai itu sudah disimpan. Tetapi apa sukma dari samurai itu? Nilai, yaitu keberanian dan satunya kata dengan perbuatan. Itu yang diadopsi dalam ekonomi sekarang, dalam demokrasi, dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, dalam memimpin, sehingga penurunan nilai itu tidak pernah berhenti. Tradisi penurunan nilai-nilai itu
tidak berhenti. Jadi Di berarti kita Prof pernah berhenti. ya. Iya. Jadi berarti itu nilai-nilai dulu ya. Ya. Mungkin bergeser ya, tetapi tetap perlu diadopsi oleh golongan ini. Bentuknya Prof bergeser, Iya. tetapi nilainya harus tetap diambil. Iya. Kenapa kita berhenti tradisi penurunannya Prof? Karena pada tahun 1900 kita dijajah oleh Belanda dan kita sebetulnya cuma 45 tahun ya dijajah oleh Belanda, bukan 300 tahun. Makanya sepanjang sejarahnya orang Bugis Makassar itu adalah darah dan perang. Makanya itu dibilangin Pak Bambangan. Karena secara psikologis sosial, Ya. dia itu perang dan yang paling ditakuti Belanda itu adalah Bugis Makassar, raja-raja, karena memang dia perang terus. Ya, sekarang mestinya yang diwarisi ini keberanian. Miniola ini Pak Bambangan nacara Pak Bambangan tapi cerdas ya, jangan Pak Bambangan natolo ya. Jangan nacara Pak Bambangan ya. Artinya keberanian dan kecerdasan. Itu. Harus cerdas. Ya, jadi tahun 1940 kita menerima undang-undang Belanda dan saya lihat masih ada pengaruhnya di undang-undang modern sekarang ini. Salah satu peraturan Belanda itu wanita tidak boleh mengikuti kegiatan publik. Dia harus di rumah karena Barat kan memang sangat patrilineal Prof ya. Yang kedua tahun 28 kita karena euforia dengan penderitaan dijajah oleh Belanda sekian tahun, akhirnya kita bersatu mengikrarkan Sumpah Pemuda. Kita lalu menjadi bagian dari Indonesia. Lalu kemudian tahun 1945 secara resmi kita merdeka, lalu mengadopsi Pancasila. Tetapi Pancasila diindoktrinasi sejak Soekarno, bahkan di zaman Soeharto kita disuruh P4. Sementara yang sudah di P4 hanya melahirkan manusia-manusia penghafal dan penerapannya tidak diterapkan dalam kehidupan. Nah ini yang mengisi penjara sekarang orang yang banyak sudah ditatar P4 ya. Jadi itu yang menyebabkan tradisi penurunan nilai-nilai Bugis Makassar itu berhenti. Ketika Belanda datang, lalu kita masuk mengikrarkan bangsa Indonesia, lalu kemudian kita menerima Pancasila, tapi Pancasila diindoktrin. Maunya saya Pancasila itu dikembalikan ke rumah-rumah kebudayaan Indonesia. Dari bawah. Karena jangan lupa anak-anakku ya dan para pemirsa di rumah, 720 suku di Indonesia, satu-satunya di dunia. Coba lihat Afghanistan, cuma 4 suku, tapi sepanjang sejarahnya perang suku. Sebenarnya perang suku di sana. Antara Sunni, antara Syiah. Alhamdulillah kita di sini 720, karena ada Bhinneka Tunggal Ika itu. Sayang sekali indoktrinasinya terlalu top down. Sehingga budaya-budaya lokal di Indonesia sekarang ini mengalami ancaman kepunahan. Sedikit pertanyaan Prof. Bagaimana Prof mengamati anak-anak muda kita dalam mengadopsi atau apapun istilahnya terhadap budaya leluhur kita? Saya lihat sekarang ini anak-anak muda ada kecenderungan, ada semacam kebangkitan begitu Prof. Alhamdulillah. Untuk kembali dengan kita lihat banyak grup-grup budaya di Facebook, lalu kemudian di masyarakat banyak sekali lahir gerakan, termasuk sebetulnya beliau ini Profesor Aminuddin Saleh, seorang yang berlatar belakang hukum, kembali ke desa. Tidak ada profesor mau kembali ke desa dan membangun baraka di sana. Saya rasa itu adalah konsep kampung budaya Prof yang lagi ngetren sekarang di dunia. Saya mau menjelaskan tentang 2 hal. Dulu kita memakai konsep Disneyland ya, karena mau memindahkan film kartun itu ke dalam dunia nyata, lalu lahirlah Disneyland pertama di Amerika, lalu kemudian di Indonesia Taman Mini, Taman Mini Indonesia, lalu kemudian di Sulawesi Selatan ada Benteng Sombaopu, apa lagi ini? Sombaopu, Prof. Benteng Sombaopu. Tapi apa yang terjadi?
semuanya terancam punah karena bersifat top down. Pemerintah pergi di situ bangun-bangun. Iya. Nah, yang lagi ngetren sekarang adalah kampung budaya. Jadi masyarakat sendiri yang membangun daerahnya. Dia sendiri. Jadi konsepnya bisa kita lihat misalnya kota Colmar di Prancis itu betul-betul desa itu ditata tanpa mengubah budayanya, Prof. Jadi di situ di Colmar itu rumah-rumah yang ada itu adalah abad pertengahan dan gaya hidup termasuk peradabannya, sopan santunnya. Saya rasa kita bisa lakukan. Saya pernah mencoba, Prof, 2004 di Pancana, Baru, tempat kita seminar internasional Lagaligo. Kita tata desa itu semua rumah panggung, tidak boleh ada rumah batu. Lalu di paving block semua, lalu kemudian bagang-bagang diberi lampu-lampu, lalu kemudian ada di tengah-tengah desa Pak Bupati membangun apalagi baruga untuk pertunjukan kesenian, lalu kemudian perahu-perahu dihias untuk membawa turis-turis ke bagang-bagang. Rumah-rumah penduduk disubsidi supaya layak huni. Jadi dia sendiri terima itu sewanya rumahnya. Pagi-pagi dia bikinkan kuliner tradisional, bayar lagi, dapat lagi uang. Lalu panggung kolong-kolong rumah dijadikan museum-museum mini atau foto-foto pakaian adat. Itu masih ada, berlanjut sekarang, Prof? Prof, sudah masuk di Garuda promonya. Nanti kukirimkan tulis kesan-kesan orang. Lalu kemudian kita perahu-perahu itu dibayar lagi. Bakar ikannya lagi di bagang, bayar lagi. Dan sudah datang Malaysia, sudah datang Jawa, keliling, datang orang Barat. Bahkan orang Barat maunya mandi-mandi sungai. Kan masuk promonya di Garuda. Begitu diganti bupatinya, Prof, ambruk semua. Persis dengan kasusnya Tombopo. Lalu kemudian anak muda tadi yang sudah mulai bergeliat dapat uang, dapat budaya main-main musik kalau di Baruga itu disusun jadwalnya, Prof. Baru kita kirim ke travel. Sayang ya. Menganggur lagi, kasihan pula lagi semua di kota menjadi buruh. Itu berarti inilah tragedi. Jadi saya senang lihat kita, Prof, karena dukung oleh pemerintah. Alhamdulillah ada, bukan pemerintah saja, tapi BUMN itu bahkan sangat tertarik di sana. Jadi membantu kami kerja bakti. Kemudian, padahal kerja baktinya itu, Prof, kita siapkan saja rebus ubi, rebus pisang, rebus. Tapi ada ABRI, ada polisi, ada instansi. Itu yang saya kagumi, Prof. Rupanya masyarakat ini butuh jarum saja ya, Viko. Jadi sekarang ini masyarakat, ada seorang peneliti, anak-anakku semua dan para pemirsa di rumah serta Prof yang saya hormati. Ada seorang peneliti dari Belanda namanya Profesor Dr. Van Dijk. Dia mengatakan bahwa seandainya jarum jam bisa diputar kembali, saya menyesal memilih studi Indonesia karena dia belajar Indonesian Studies di Belanda. Dan kenapa, Prof? Di Indonesia ini nanti kita berhenti bertemu pembohong tidur pakai. Coba melihat liter di foto, timbangan diganjal, naik taksi diputar-putar. Dari kepala desa sampai presiden 1000 janji dia janjikan, tapi tidak punya malu. Kalau di Jepang kan bunuh diri kalau tidak bisa melaksanakan janjinya. Apa yang harus dilakukan? Itulah tadi gerakan revitalisasi kebudayaan dan itulah yang kita lakukan. Alhamdulillah. Jadi makanya saya selalu posting itu di YouTube di Dewan Profesor. Karena saya pikir profesor ini salah satu fungsi sosialnya adalah pengabdian masyarakat. Sementara kan dana yang tersedia sangat sedikit, lalu kemudian waktu yang digunakan juga terbatas. Jadi saya rasa saya ajak teman-teman melihat bagaimana gerakan Profesor Aminuddin Saleh, geliatnya dari sebuah desa yang penuh painumballo, parampo, yang hasil menjoy.
diubah menjadi artinya apa? Ya. Rekayasa sosial itu bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Karena kita ini adalah Kalau kita negara mau, ya. paternalistik. Iya. Paternalistik itu kalau bohong kok di atas bohong tong itu, nah lihat kok korupsi tong. Kalau bisa kok nak kasih bodoh kok juga, karena dia bilang di atas juga begitu. Ya. Coba lihat Mahathir, Prof. Iya. Dulu Malaysia kita yang kasih guru. Iya. Sangat terkebelakang. Iya. Sampai guru-guru pun didatangkan Saya dari masih ingat Indonesia. itu. Tapi begitu Mahathir naik, dia langsung bilang, saya mau Malaysia Kuala Lumpur 60% bangunan, 40% hutan. Lalu orang-orang di sekitarnya bagaimana? Rumah sudah kumuh-kumuh, bikinkan apartemen. Ya, dia kasih Bikinkan jalan solusi, ada solusinya. Jadi bukan digusur dan tidak dikasih solusi. Iya. Dia bikinkan dulu, sediakan dulu apartemennya, baru dia bilang mau kau pindah atau tidak. Kalau tidak mau kau digusur kok. Itu. Mana orang tidak mau. Iya. Ya, jadi akhirnya mereka sadar semua, naik semua tinggal di rumah susun sampai 30 lantai. Kesejahteraannya juga dia lihat lagi ada orang yang monopoli perdagangan pasar. Dia buka pasar langsung, petani itu menjual di pasar itu tanpa melalui tengkulak, tanpa melalui namanya pasar malam, Prof. Pasti Prof biasa lihat. Itu langsung petaninya itu Prof buah. Ya, tidak melalui perantara. Tidak diizinkan. Bahkan diberi bantuan mobil, Prof. Nah, luar biasa. Mobilnya dia buka, jual es krim atau apa di situ. Dan pribumi betul-betul dia berpihak kepada pribumi. Dan akhirnya hidup tertib, dan sekarang Malaysia digelari surga Asia. Padahal dulu dia belajar di paling Indonesia. Dan kita yang kasih guru. Jadi apa artinya? Rekayasa sosial itu bisa dilakukan kalau dimulai oleh seorang tokoh kayak beliau. Ternyata katanya sangat sederhana. Hanya goreng-goreng ubi. Lalu rame-rame ABRI datang. Artinya sosial itu bisa direkayasa kalau ada keinginan dari atas. Jangan memaksakan. Jadi waktu umpungan ini, Prof, di Sopeng, salah satu desa budaya di situ, Bupati mengundang saya presentasi, bilang tidak boleh ada investor masuk membuat di sini pilak seperti kasus Bira. Coba lihat Bira, penonton, rakyat jadi penonton. Baru ada semua masuk investor bikin villa-villa mewah di situ. Penduduk cuma dari satpam, jadi tukang sapu. Kalau konsep budaya, kampung budaya itu, dia pemilik rumah itu, dan dana masuk di dia. Tidak ada tiket dijual, kayak di Taman Mini, tidak ada tiket. Tapi kalau dia bermalam, dia dapat uang dengan nilai dolar. Memang disubsidi rumahnya, bank-bank yang subsidi rumahnya. Nanti kan dia bayar lagi. Itu konsep kami di Balak Barakaka itu seperti itu, Prof. Jadi nanti suatu saat kalau ada wisatawan, mereka menginap di rumahnya penduduk. Sehingga penduduk itu juga menjaga kebersihan dan sebagainya. Dan itu yang paling penting, diajar kebersihan, diajar membuang sampah yang sintetik dan non sintetik. Yang sintetik misalnya cara bikin pupuk, baru tanam juga buah-buahan apa di dekat rumahnya. Ada orang barat mau petik sendiri bayar kok $5. Jadi uang masuk di rakyat. Kayak ini Pancana sudah masuk promonya di Garuda, Prof. Nanti ku kirimkan ke semua kesan-kesan orang yang pernah bermalam di situ. Cantik, Prof, karena rumah kayu semua. Sekarang ini sudah di batu, semua di bawah amburadul. Jadi pemimpin kalau mau ada kemauan bisa, Prof. Tapi kalau pemimpin memikirkan bagaimana kembali modalnya, tidak ada dia lakukan itu sampai habis periode. Ini pertanyaan terakhir, Prof. Apakah Prof masih tetap optimistis bahwa membangun Indonesia ini melalui budaya? Kira-kira bisa? Saya rasa kalau gerakan ini dimulai dari bawah, saya percaya, Prof. Makanya seandainya bisa ketemu Sandiaga Uno ini, Sandiaga Uno, jangan membuat pariwisata yang top down. Dan kita ada istilah, saya pernah mengajar anak-anakku semua dan para permisa di rumah. Saya pernah menjadi profesor tamu di Hankook University of Foreign Studies. Di sana itu, Prof, semboyannya
sebenarnya dia dibawa kita dulu tahun 66, negara agraris termiskin di dunia. Tapi apa semboyannya presiden pertama yang seangkatan Soeharto? Akan kubakar api dari sumbunya. Dia mulai dari desa, Prof. Dia berharap membangun desa ini, kearifannya masuk ke kota. Nyalanya api itu akan menghambur keluar ke kota. Luar biasa. Sehingga kita lihat di Korea Selatan, tidak mau pakai bahasa kalau bukan bahasanya, tidak mau pakai huruf kalau bukan huruf, bahkan tidak mau pakai produk kalau bukan produknya. Ya. Sehingga salah seorang anak angkat saya dari Korea Selatan tinggal di rumah 9 bulan. 4 bulan baru dia dapat HP karena enggak mau kalau bukan Samsung. Nah waktu itu Nokia yang top. Dia pergi ke Jakarta beli Samsung. Itu contoh bagaimana bangsa yang militan, anak-anak semua. Kita harus menjadi bangsa yang militan. Dan kalau ini berjalan dengan baik, Prof, percayalah Bhinneka Tunggal Ika itu betul-betul kayak mutiara yang bercahaya. Orang tinggal pilih mau kemana dan uang mengalir. Investasi dari pariwisata itu sangat tinggi, Prof. Ya, jadi orang datang di Indonesia bukan menyaksikan kota yang amburadul, tapi mereka mau ke desa. Bahkan ada dulu tamu di Pancana dari Inggris bilang, saya mau mandi-mandi di sumur, mau menimba, baru pakai tos sarung. Bilang kalau sama jadi negara aku untuk apa? Jadi itu yang dan ini saya optimis kalau ini yang dibangun, investor juga cari sendiri lahan, jangan masuk mengacaukan. Jangan dibiarkan orang masuk membangun villa-villa, Prof, dan mengkomersilkan karena rakyat tidak dapat. Ini contoh kecil Bira ini. Saya sudah SMS dulu Prof Nurdin waktu baru diangkat. Tolong dibenahi itu Bira. Penonton itu rakyat jadi penonton. Jadi satpam, jadi tukang sapu. Yang seharusnya dia pemilik kan? Dia pemilik ini Bira. Baik, saya kira itu pertemuan kita. Terima kasih Prof Nur Hayati Rahman. Beliau sangat optimis bahwa insya Allah Indonesia ini masih akan terbangun. Dan harus banyak Profesor Aminuddin Saleh yang lahir. Dan saya siap juga ikut ke kampung seperti beliau. Beliau tetap optimis dan memang ada pepatah Makassar yang mengatakan bahwa batu rawa ki apa enteng. Dari bawah kita membangun. Selama ini yang diterapkan di banyak tempat ialah itu sifatnya top down. Dan menurut beliau itu tidak efektif. Kita harus memulai membangun dari bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.